Ara, kenapa kamu nggak bawa motor? Motor Ara hilang kak kemarin sore. Iya nih, sedih banget. Padahal masih baru. Cicilannya juga belum lunas. Emang motor kamu nggak dikunci setang? Udah, tapi dijebol. Kayaknya malingnya profesional deh. Kenapa ya akhir-akhir ini banyak sekali pencurian motor, apalagi di masa pandemi ini. Kita kan anak SMK, gimana kalau kita bikin alat pencegahan pencurian motor? Oh, bisa menggunakan sensor sidik jari dan sensor GPS. Oh gitu, berarti cara kerjanya mirip seperti Android zaman sekarang dong. Iya, agar bisa lebih canggih lagi, kita bisa menggunakan sensor GPS untuk melacak kendaraan motor kita. Oh gitu ya kak. Makasih atas info dan idenya kak. Iya, sama-sama. Ya udah, kakak masuk kelas dulu ya. Gimana kalau kita bikin alatnya? Boleh, yuk kita belajar buat alatnya. Yuk kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMK PGRI Jatibarang ingin mempresentasikan sebuah alat sensor sidik jari dan GPS berbasis Internet of Things sebagai pengaman kendaraan bermotor untuk mencegah terjadinya pencurian di masa pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Julia Tiara Puspita sebagai moderator dan sebagai pemateri pertama. Di sebelah kiri saya ada Dea Agustina sebagai pemateri kedua. Dan sebelah kanan saya ada Elang Wahyu Permadi sebagai pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang paling banyak digunakan di Indonesia. Itu memungkinkan banyaknya kasus pencurian sepeda motor. Hal ini dibuktikan oleh data statistik dari BPS pada tahun 2018 yang mencatat ada 146.588.759 unit kasus pencurian sepeda motor. Dari permasalahan tersebut dibutuhkan sebuah alat untuk pengaman sepeda motor dan sensor pelacak sepeda motor. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk membuat sebuah alat sensor sidik jari dan GPS berbasis IoT sebagai pengaman sepeda motor untuk mencegah terjadinya pencurian pada masa pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan proses perancangan produk tersebut. Pertama, kita memulai terlebih dahulu. Setelah memulai, kita langsung ke rancangan biaya, rancangan desain, alat dan bahan. Untuk rancangan biaya, kita memerlukan alat dan bahan Node MCU, GPS, sensor sidik jari, 2 relay, kabel jumper, resin plus PCB dan akrilik. Semuanya di total berjumlah 378.000. Untuk rancangan desain alat dan bahan, kita menggunakan box. Nanti box tersebut kita masukkan ke dalam jok motor. Setelah itu kita langsung ke alat dan bahan. Alat dan bahan sudah siap, kita langsung ke proses pembuatan alat. Untuk proses pembuatan alat, pertama kita rangkai terlebih dahulu layout di Proteus. Kemudian kita cetak ke PCB. Setelah dicetak, kita larutkan menggunakan ferrichloride. Setelah dilarutkan, kita bor terlebih dahulu. Setelah dibor, kita solder komponen yang diperlukan. Kemudian kita cek menggunakan avometer. Setelah dicek menggunakan avometer, kita masukkan program sensor sidik jari tersebut dan GPS. Kemudian setelah dimasukkan, kita tes terlebih dahulu. Setelah itu, jika berhasil, selesai.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini sebagai pemateri ketiga. Saya akan mengimplementasikan alat dan komponen dari proyek kami. Di sini pertama kita menggunakan input dari fingerprint. Fingerprint yang kita ketahui sudah banyak digunakan dalam keseharian kita, contohnya dalam lingkungan sosial maupun lingkungan sekolah. Dan yang kedua, kita menggunakan dua microcontroller yaitu Arduino dan Node MCU, yang mana unsur dari IoT itu sendiri dari Node MCU, dan softwarenya kita menggunakan Blink. Untuk selanjutnya ada modul GPS. Modul GPS yang kita ketahui di sini sudah banyak digunakan dalam keseharian kita, contohnya dalam handphone, laptop, dan lain-lain. Untuk yang ketiga, kita menggunakan dua relay sebagai output. Untuk relay pertama itu untuk indikator sepeda motor, dan relay kedua untuk starter sepeda motor. Oke, saya lanjutkan ke cara kerja dari proyek kami. Untuk pertama, kita program di sini fingerprint pertama untuk menyalakan indikator, dan sidik jari kedua untuk starter sepeda motor. Dan apabila kedua sidik jari itu salah, program kami memblokir sidik jari selama 20 detik. Selama 20 detik itu kita tidak bisa menggunakan fingerprint, dan jika dua sidik jari itu benar, maka sepeda motor akan menyala dan bisa digunakan. Untuk sidik jari yang ketiga untuk mematikan sepeda motor itu sendiri. Nah, untuk mengecek keberadaan sepeda motor, kita bisa menggunakan software dari handphone yang sudah mendukung berbasis IoT, yaitu Blink. Dan perlu kita ketahui di sini adalah kita harus memiliki koneksi internet. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan dan kesimpulan. Faktanya di sini adalah angka kriminal di Indonesia selama pandemi sekarang bisa dibilang cukup besar. Dan masalahnya bagaimana kita meminimalisir angka kriminal tersebut. Dan solusinya dengan menggunakan proyek kami. Mungkin cukup sekian penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.